Sales and Operation Planning atau SOP adalah suatu proses terintegrasi yang menyelaraskan permintaan, sales, penawaran supply, serta perencanaan keuangan. Proses SOP biasanya berlangsung dalam kurun waktu bulanan, tetapi bisa juga dalam kurun waktu kuartalan ataupun tahunan. Proses SOP biasanya melibatkan beberapa departemen, di antara departemen penjualan, marketing, produksi, keuangan, serta logistik. Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah mengimplementasikan SOP diantaranya melakukan pengumpulan data, melakukan perencanaan permintaan, melakukan perencanaan produksi, melakukan rekonsiliasi ataupun menyelaraskan permintaan dengan rencana produksi, kemudian melakukan rapat eksekutif, yang dimana di dalamnya memberikan masukan akhir, meninjau rencana, serta memberikan keputusan terhadap rencana yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Sales and Operation Planning. Tujuan Sales and Operation Planning sendiri yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada memastikan kegiatan harian untuk mendukung tujuan bisnis. Yang kedua, ada mengembangkan rencana untuk menghindari rintangan dan memastikan kelancaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada memberikan perencanaan ulang ketika terjadinya adanya hambatan. Proses dan output yang dihasilkan dalam sales operation planning. Yang pertama itu input. Input pertama yaitu demand forecast atau perkiraan permintaan yang merupakan informasi mengenai proyeksi permintaan produk. Yang kedua itu production capacity atau kapasitas produk yang merupakan data mengenai kapasitas produksi yang tersedia dalam suatu periode. Yang ketiga adalah inventory level atau tingkat persediaan yang merupakan informasi mengenai jumlah persediaan yang ada saat ini. Yang keempat adalah financial consideration atau pertimbangan keuangan yang merupakan faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi perencanaan seperti anggaran dan biaya produksi. Adalah proses pertama adalah demand and supply balancing yang merupakan proses penyelarasan antara permintaan pasar dan kapasitas produksi yang tersedia. Yang kedua adalah collaborative planning, merupakan kerjasama antar tim penjualan dan tim operasi untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Yang ketiga adalah scenario planning atau perencanaan alternatif untuk mengatasi ketidakpastian seperti perubahan permintaan atau masalah produksi. Terakhir adalah output. Output pertama yaitu production plan atau rencana produksi yang merupakan dokumen yang merinci jumlah produk atau layanan yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Yang kedua adalah resource allocation plan atau rencana alokasi sumber daya yang merupakan penetapan penggunaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan produksi. Dan yang terakhir adalah financial plan atau rencana keuangan yang merupakan proyeksi keuangan yang mencakup pendapatan, biaya produksi, dan laba yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya itu ada hubungan Sales and Operation Planning terhadap rencana produksi. Nah, Sales and Operation Planning ini menghasilkan suatu angka yang sama terkait dengan rencana penjualan dan operasi. Angka inilah yang nantinya menjadi sebuah rencana produksi. Sales and Operation Planning ini juga merupakan forum di mana rencana produksi dikembangkan, serta merupakan suatu proses untuk terus merevisi bisnis strategis dan mengkoordinasikan rencana dari berbagai departemen. Selanjutnya, ada faktor jika Sales and Operation Planning tidak diterapkan di suatu perusahaan. Yang pertama, dampak yang akan terjadi yaitu ketidaksesuaian stok dengan kebutuhan penjualan, lalu menyebabkan gudang yang penuh, lalu rencana penjualan yang tidak terpenuhi sampai perusahaan bisa kehilangan arah bisnisnya.